Simon merupakan seorang komika yang akan segera mendaftar sebagai finalis untuk beberapa gambar yang dia lukiskan. Karena itu, pacarnya Simon, Fabian, telah membuat rencana membangun sebuah galeri untuk menggelar kompetisi yang akan segera dilaksanakan. Lalu ibunya Simon, Agnes, mendatangi Simon yang memohon agar Simon dapat membantunya untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggal ibunya. Karena jika tidak ada yang menggantikannya, Agnes akan tetap bekerja dan sekretaris Carl bernama Sonia akan menemani Carl dalam perjalanan keluar kota. Agnes juga mengungkapkan bahwa Sonia tidak hanya sebagai sekretaris Carl, bahkan Carl dan Sonia selama ini memiliki hubungan rahasia. Agnes menduga Sonia memiliki mantra untuk mempengaruhi Carl hingga Carl lebih memperhatikan Sonia. Kisah ini berawal ketika Simon dan Fabian tiba di rumah dan keluarga besar berkumpul untuk sebuah tradisi dan sekaligus merayakan hari ulang tahun Carl ke-60. Simon begitu terkejut melihat Sonia dekat dengan Carl, sementara ibunya Simon, Agnes, tampak menjadi gelisah dan tak nyaman dengan kehadiran Sonia. Rasa penasaran Simon membuat dia bertanya pada pamannya tentang siapa itu Sonia. Pamannya mengungkapkan bahwa Sonia merupakan asisten Carl yang telah dipekerjakan selama 1 tahun. Lalu tidak lama, Simon mendengar sesuatu telah terjadi di dapur. Ternyata Agnes telah terjatuh dan mungkin terlalu banyak berpikir tentang masalah rumah tangga. Walaupun Fabian tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil Simon untuk membantu ibunya, Simon tetap pergi dan meminta Fabian memahami kondisi yang dialami keluarganya. Setelah menerima penjelasan dari ayahnya tentang tugas yang akan dikerjakan dan dibantu Sonia dalam tugas itu, Simon tetap menerima walaupun Sonia merupakan kekasih rahasia Carl. Carl dan Agnes akhirnya segera pergi untuk masa liburan mereka. Keesokan harinya, Simon memulai pekerjaannya, mendengar rekaman dan menyalin semua isi dari percakapan ayahnya untuk membuat sebuah tulisan. Setelah itu, Simon mengambil waktu istirahat dan duduk di luar rumah. Sonia datang dan berbicara dengan Simon, menyinggung Simon melakukan pekerjaan ibunya hanya untuk kepentingan uang semata. Simon marah dan masuk ke rumah sambil membuat teh panas. Sonia menghampirinya dan berkata, "Apakah Anda pikir Anda tahu apa-apa tentang hubunganku dengan Carl?" Marah, Simon meninggalkan flash drive di meja Sonia lalu pergi. Keesokan harinya, Simon mendengar Sonia menelpon dengan ayahnya dan hendak melaporkannya. Tak lama, Carl menelpon Simon dan menegur Simon agar tidak menyinggung perasaan Sonia. Menurut Carl bahwa Sonia begitu rapuh dan Carl telah berusaha sejauh ini untuk membuat Sonia selalu nyaman. Simon kembali memulai pekerjaannya dan berbicara dengan pamannya. Di sini, Simon mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Sonia. Lalu pamannya menjelaskan bahwa Sonia waktu itu merupakan pasien Carl. Tapi tidak lama Sonia diangkat Carl untuk bekerja di kantornya. Kini kita tahu bahwa selain Carl sebagai penulis dan guru besar, dia juga merupakan seorang dokter. Mendengar itu, Simon mulai merasa bingung dan merasa bersalah atas sikapnya pada Sonia. Kemudian Simon mendatangi Sonia dan melihat Sonia sedang bersedih dan menangis, lalu memberi Sonia tisu untuk membersihkan air matanya. Tiba-tiba Sonia memeluk Simon yang terkejut dan terdiam. Setelah itu tampak Simon begitu bingung, bahkan Fabian berada di sampingnya. Dia tidak terlalu memikirkannya.
Malam pun sulit untuk tidur, Simon tetap memikirkan tentang Sonya. Keesokan harinya saat bekerja, Simon beralasan membawa flash drive ke ruangan Sonya. Di sana mereka berbicara dan Simon mencoba mencari alasan agar mendapat perhatian Sonya. Tapi tampaknya Sonya tidak terlalu peduli merespon Simon saat dia berbicara. Kemudian Simon kembali ke ruangan mencoba mencari tahu arsip Sonya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan pengantar bunga yang ternyata itu dari Carl untuk Sonya. Marah, Simon membuang bunga itu ke tempat sampah dan pergi dengan sepedanya. Namun hal tak terduga terjadi ketika Simon menemukan Fabian sedang bersama dengan seorang pria. Keesokan harinya, Simon kembali bekerja lalu mendengar pembicaraan Sonya dan Carl. Tiba-tiba Sonya menemukannya dan menegur Simon tentang hal itu. Sebelum pergi, Simon menemui Sonya, mengingatkan Sonya seberapa pentingnya hingga Carl begitu fokus padanya. Simon pergi ke galeri Fabian, tapi melihat pria yang sebelumnya dia temukan dengan Fabian. Ternyata Fabian telah menggantikan pria itu dengan Simon sebagai finalis komika. Kecewa, Simon kembali ke kantor ayahnya dan menemukan Sonya sedang mencari sesuatu di ruangannya. Awalnya, ketegangan komunikasi menjadikan mereka berdua tidak nyaman berbicara. Tapi ketika Simon pergi ke ruangan kerjanya Sonya, mereka mencoba sadar dan memperbaiki masalah komunikasi yang gagal hingga akhirnya mereka memiliki romansa. Setelah itu, Sonya mengantarkan Simon kembali, namun sebelum berpisah, Sonya berkata, "Apakah kamu akan datang mengunjungi saya kapan-kapan?" Kemudian Simon menaiki sepedanya sambil tersenyum bahagia. Dia menikmati angin yang sejuk di wajahnya, seolah dunia ini miliknya. Malam itu, Simon mendatangi kafe, menonton Fabian dan teman-temannya sedang bernyanyi karaoke di sana. Lalu Fabian mendekati Simon, dan saat yang sangat bingung, Simon membuat pengakuan jujur di hadapan Fabian bahwa dia telah bersama Sonya. Sebenarnya di sini Simon menduga Fabian telah bersama pria lain, namun tampaknya itu tidak benar. Fabian sangat kecewa, menangis, dan pergi meninggalkan Simon. Kemudian Simon mengirim pesan pada Sonya yang menawarkan datang ke apartemennya. Penuh kebingungan dan disertai semangat baru, Simon meluncurkan sepedanya menuju apartemen Sonya yang telah menunggunya. Mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu, keduanya melanjutkan makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Pagi itu, Simon terbangun tapi tidak menemukan Sonya yang telah pergi berbelanja. Simon melihat-lihat di sekitar ruang tamu dan menemukan foto Carl dan Sonya, lalu membalikannya. Tiba-tiba Carl muncul yang mengejutkan Simon. Kemudian Carl menjelaskan bahwa Sonya sangat menginginkan keturunan dan itu menjadi masalah mereka. Tak lama Sonya muncul dan tampak tidak memperdulikan Carl. Sonya membuat Carl menjadi jelas bahwa Sonya berada di sisi Simon. Carl merasa ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat dengan Sonya, apalagi dengan putranya Simon. Carl akhirnya pergi meninggalkan mereka. Kemudian Simon pergi dengan wajah yang tampak kesakitan. Dia tiba di rumah dengan kegelisahan dan dipenuhi kebingungan. Lalu ibunya menelpon meminta penjelasan tentang hubungannya dengan Sonya. Tapi tiba-tiba Simon mendengar sesuatu telah terjadi dengan ibunya. Sepertinya ibunya menjadi kecewa dan tersakiti dengan masalah ini. Simon mendatangi ibunya dan menemukan ibunya sedang duduk di lantai. Ketika Simon meminta maaf, ibunya berkata bahwa dia pergi meninggalkan rumah saat Simon masih kecil. Simon terkejut bertanya pada ibunya, "Jadi apakah Anda tidak menginginkan kedatangan saya di rumah ini?" Ibunya segera meminta maaf dan mereka saling berdamai.
Simon melajukan sepedanya untuk menemui Fabian di galeri. Kedatangannya untuk memperbaiki hubungannya dengan Fabian. Namun Fabian tampak menolak kedatangan Simon untuk hidupnya. Akhirnya Fabian mengusir Simon agar pergi darinya. Simon kembali ke rumah dengan sangat kecewa. Dirinya menjadi pusing dan pingsan. Keesokan paginya Simon terbangun di rumah sakit dan Karl datang menemaninya. Lalu Karl memberitahu Simon bahwa Sonya masih membutuhkan Karl. Berharap Simon dapat membantu ayahnya agar berbicara dengan Sonya untuk lebih mendengar Karl. Namun Simon menegaskan bahwa Sonya sangat menderita. Seakan-akan Simon tak ingin meninggalkan Sonya. Beberapa waktu kemudian Simon mendatangi seminar Karl. Di sana, Simon melihat ibunya dan Sonya sedang berdiri mendengar percakapan Karl di hadapan peserta yang hadir. Tak lama, Agnes mendekati Simon dan Karl tiba-tiba mengenalkan Agnes dan Sonya di hadapan peserta yang menegaskan penulisan bukunya tentang menjalani kehidupan utopia. Beberapa bulan berikutnya, keluarga besar berkumpul dan Simon menatap Sonya membawa seorang bayi kecil dan menyerahkan di tangan Karl. Lalu Sonya kembali membawa bayi itu untuk digendong Simon. Entah apa artinya, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga mereka tampak baik-baik saja. Kisah mereka belum berakhir, tetapi di halaman rumah yang luas itu, mereka tahu bahwa kehidupan yang penuh cinta dan pengertian adalah hadiah terbesar yang bisa mereka miliki. Cerita ini berakhir dengan kebahagiaan yang sederhana di tengah-tengah keluarga yang telah pulih dan berkembang, menyadari bahwa perjalanan mereka adalah tentang bagaimana mereka saling menerima dan terus maju bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.